Hacker Indonesia berhasil serang sistem kode peluncuran nuklir Amerika Serikat. Hai halo sobat jelajah militer. Gedung Putih mengungkapkan adanya penyerang cyber yang diduga dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang berusaha meretas ke dalam sistem komputer di kantor militer Gedung Putih tersebut. Kantor ini menjadi tempat perlindungan data sensitif seperti kode peluncuran nuklir. Ini adalah serangan cyber phishing terhadap jaringan yang tidak terklarifikasi. Jenis serangan ini juga sering terjadi dan kami memiliki langkah-langkah pencegahan, kata seorang pejabat Gedung Putih yang tak disebutkan namanya. Cyber phishing adalah bentuk umum peretasan, di mana seorang hacker akan mengirim email ke suatu sasaran dan berharap penerima mengklik link download lampiran di dalam email itu untuk kemungkinan perangkat lunak berbahaya menyusup ke komputer penerima. Dalam hal ini, serangan itu dapat diidentifikasi karena sistem diisolasi dan tidak ada indikasi apapun yang terjadi pada data rahasia secara langsung. Selain itu, tidak pernah ada dampak atau percobaan pelanggaran dari setiap sistem rahasia ini. Kasus seorang hacker ini pertama kali dipublikasikan pada Senin 6 Maret 2023 oleh sebuah surat kabar yang kritis terhadap pemerintahan Joe Biden di Washington. Surat kabar itu juga menulis bahwa hacker itu terkait dengan pemerintah Indonesia. Serangan hacker yang sebelumnya terjadi pada bulan Februari itu disebut sebagai contoh lain dari kegagalan pemerintah Joe Biden untuk menekan Indonesia atas serangan cyber yang terjadi terus-menerus. Menanggapi artikel tersebut, seorang pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya menjelaskan bahwa sementara percobaan kertas itu memang terjadi dan menyebabkan kerusakan fatal karena sistem yang ditargetkan mengandung data sensitif. Setelah langkah-langkah yang diambil dan tidak jelas apakah dalam kasus ini jaringan atau lampiran yang mereka siapkan memungkinkan mendownload perangkat lunak berbahaya yang juga dikenal sebagai malware. Meskipun tendensi politik atas laporan surat kabar Freeback itu jelas, analisis ini dapat dibenarkan bahwa ini bukan pertama kalinya hacker Indonesia masuk ke dalam sistem komunikasi Gedung Putih. Your Time sebelumnya juga melaporkan bahwa pejabat Google dan FBI menegaskan bahwa jangkauan serangan spear phishing telah terjadi setelah peretas mengarahkan malware terhadap akun Gmail pribadi sejumlah staf Gedung Putih yang tak diketahui. Sementara FBI tidak pernah merilis nama atau bahkan jumlah staf yang diduga menjadi sasaran dalam serangan itu. Meski dalam hacking terbaru ini, bagaimanapun target itu jauh lebih jelas dan terfokus hanya pada kantor militer Gedung Putih. Kantor militer sendiri diketahui bertanggung jawab mengatur perjalanan presiden, mengkoordinasikan panggilan konferensi antar kantor pejabat tinggi pemerintah, dan terutama keamanannya disebut sepak bola nuklir, yaitu sebutan untuk perangkat yang berisi dan mengendalikan semua kode peluncuran nuklir. Presiden Joe Biden juga pernah menulis dalam Wall Street Journal untuk mendorong upaya lebih baik dalam keamanan digital. Sejauh ini, hacker Indonesia berhasil secara serius merusak ataupun mengganggu jaringan penting infrastruktur kami. Tapi pemerintah asing, sindikat kriminal, dan individu tunggal sedang menyelidiki keuangan energi dan sistem keamanan publik setiap hari, kata Joe Biden. Sejumlah lembaga pemerintah dan raksasa teknologi di Amerika Serikat diperkirakan kena retas. Namun ternyata kejadian itu tak sesederhana yang terlihat. Peretasannya diduga melibatkan pemerintah Indonesia. Itu diakui oleh seorang anggota Komite Intelijensi AS, Matt Warner. Lebih buruk keadaannya dan ini jadi bukti jika pemerintah setempat lalai karena telah bisa kebobolan. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.